Bab 145, dari balkon. Diunggah oleh baca suara. Aku terlihat konyol, gerutuku, berjalan terlatih-tatih ke cermin untuk belajar. Armor berlapis itu mencolok dan tidak efisien dalam desain. Dadaku dan pundaku dilindungi oleh keping perak dan gorget yang mencapai daguku, memungkinkan hanya gerakan minimal leherku. Yang lebih membatasi lagi, pinggul dan paha saya dijaga oleh jumbai yang melarang saya mengangkat kaki saya. Perincian halus pada gauntlets dan greaves saya cocok dengan yang ada di dada saya dan jubah merah menyala jatuh ke bagian belakang lutut saya, menutupi pedang besar, dekoratif yang diikat ke punggung bawah saya. Kau terlihat sangat menginspirasi, Tuan, puji-puji yang malu-malu itu memuji ketika dia mulai mengikat rambutku. Siapapun yang bisa bertarung dengan mahir saat mengenakan perangkap kematian ini layak mendapatkan rasa hormat saya, jawab saya, mencoba mengangkat tangan saya di atas bahu saya. Yah, setidaknya kamu akan terlihat mengesankan bagi orang banyak, Sylvie menunjuk dari tempat tidurku, masih setengah tertidur. Kancingkan, kamu beruntung aku tidak memaksamu memakai baju besi apapun, balasku. Sisikku adalah armorku. Sylvie melengkungkan punggungnya, menggeliat seperti kucing ketika dia dengan lincah melompat dari tempat tidur. Sana, semua sudah selesai, sang pelayan mengumumkan, dengan hati-hati menempatkan pita emas untuk mengamankan rambut saya di tempatnya. Armor ini tidak hanya megah, memiliki banyak lambang pelindung yang terukir di dalamnya. Aku mengerti armornya, tetapi haruskah aku membawa pedang ini juga? Saya punya satu, dan itu cukup bagus juga. Saya berkata, mengeluarkan daun sebalat dari cincin dimensi saya. Pembantu wanita yang pemalu itu mengusap rambut coklatnya yang pendek saat matanya beralih dengan tidak nyaman. Ini sangat cantik, Pak, tapi itu terlalu tipis. Itu tidak membuatmu terlihat kuat. Pelayan wanita seperti beruang memotong, dengan kuat mengamankan pauldron saya dengan tangannya yang gemuk. Sempurna. Anda baik-baik saja untuk pergi. Petik 2. Aku menatap ke bawah ke pedang-pedangnya yang berwarna teal, ditempa dengan mahir oleh Asura yang eksentrik, dan menyelipkannya kembali ke sarungnya sebelum menarik nafas dalam-dalam dan memasukkannya kembali ke dalam cincin dimensiku. Ketika aku berjalan dengan kaku keluar dari kamar, Sylvie, masih enggan berbicara kecuali kami benar-benar sendirian, berkicau di kepalaku. Aku bertaruh kau akan mengesankan orang banyak dengan baju besi barumu. Aku berharap untuk tetap di sela-sela sepanjang pidato ini. Saya tahu bahwa Virion ingin semua pemain utama di sini hari ini untuk membangkitkan semangat, tetapi saya pikir tombaknya cukup untuk itu. Saya berpikir kembali ketika kami berjalan ke koridor yang kosong. Penduduk dan sebagian besar pekerja di dalam kastil telah dikawal melalui gerbang pagi ini sehingga mereka dapat menemukan tempat duduk di kerumunan. Saya tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat keluarga saya hari ini, tetapi mereka meninggalkan pesan dengan pelayan wanita pemalu yang mengatakan bahwa mereka tidak sabar untuk melihat saya di balkon. Tapi aku tidak percaya Virion memutuskan untuk berpidato di Etistin. Bukankah itu tujuan kapal-kapal Alakrian? Sylvie bersuara, khawatir ketika dia bersandar di pundakku. Saya pikir itu masuk akal. Ini semacam kartu liar, tetapi jika dilakukan dengan benar, dan saya yakin itulah tujuan Virion menembak, kerumunan akan melihat kekuatan kami jauh lebih mengesankan daripada kapal mereka dari jauh. Petik 1. Saya kira. Bahkan berjalan menuruni tangga menjadi tugas dalam baju besi besar ini, dan aku menjadi semakin tergoda untuk hanya melompat ke tengah tangga spiral, terlepas dari siapa yang mungkin berada di bawah. Dering tajam logam saya mengayun di jalur batu menuju ruang teleportasi bergema di sepanjang koridor sempit, memperingatkan dua penjaga yang ditempatkan di hadapanku. Begitu saya sampai di pintu besi yang sudah dikenal, baik penjaga augmenter dan tukang sulap menyambut saya dengan membungkuk sopan ketika mereka mulai membuka pintu masuk yang mengesankan ke ruang bundar. Semua orang menunggu di dalam, augmenter mengumumkan ketika dia membuka pintu logam, mengungkapkan tokoh-tokoh sentral dari perang ini. Itu cukup pemandangan ketika Byron Wickes, Farai Orae, dan Aya Grepin, tiga lens yang tersisa, berdiri, dibalut baju besi putih yang dihiasi sama mencoloknya dengan milikku. Saya perhatikan bahwa Virion, yang paling dekat dengan gerbang teleportasi, telah melepaskan jubah berkabung hitamnya, menggantikannya dengan jubah zaitun mewah yang terbentang melewati lututnya di atas sepasang celana putih sutra. Tunik itu bukan tanpa perhiasan yang mulia, itu dilapisi dengan hiasan rambut yang cocok dengan ikat pinggang emas melilit pinggangnya. Sebuah lingkaran perunggu tergeletak tepat di atas alisnya sementara rambutnya jatuh longgar di bahunya dalam tirai putih. Berdiri berdampingan dengan komandan, puncak otoritas yang mengelilingi perang ini, adalah putra dan bapak Tess, Alduin Eralit, dan istrinya, Merial. Alduin mengenakan tunik perak dengan dekorasi dan desain serupa dengan milik ayahnya, sementara Merial mengenakan gaun perak yang elegan jelas dimaksudkan untuk cocok dengan suaminya. Lihat siapa yang akhirnya memutuskan untuk muncul, kata Virion dengan anggukan setuju ketika dia menatap pakaian saya. Komandan Virion. Aku menundukkan kepalaku dengan hormat, berbalik ke arah orang tua Tess. Raja Alduin dan Ratu Merial. Sudah lama. Petik 2. Sudah? Alduin tersenyum, menggosok dagunya saat dia menatapku dengan tatapan tajam sementara Merial merespons dengan anggukan lemah. Saya kemudian menoleh ke Blind dan Priscilla Glider, mantan Raja dan Ratu Sapin. Raja Blind dan Ratu Priscilla. Sudah lebih lama, kataku dengan senyum sopan, membungkuk sebanyak armorku akan memungkinkan saya untuk
Blind sudah berumur sejak terakhir kali aku melihatnya. Lebih banyak gumpalan abu-abu berjajar surai rambut maruninya yang berapi-api. Tunik hitam sutra di bawah pauldron gunmetal besar yang menutupi bahu dan kerahnya memberinya aura yang mengintimidasi. Istrinya, Priscilla, di sisi lain, telah memilih untuk mengenakan gaun hitam berkibar-kibar yang diukir dengan ukiran bunga perak. Rambut hitamnya diikat, memperlihatkan lehernya yang tampak hampir putih bersih berbeda dengan pakaian gelapnya. Kedua raja dan ratu tidak bisa melihat dan merasakan yang lebih berbeda, tetapi masing-masing dari mereka memiliki sikap bermartabat yang hanya bisa membuat penonton terpana. Kamu sudah dewasa, Merial menunjukkan, matanya yang tajam tampak melihat melalui saya daripada pada saya. Tumbuh seiring bertambahnya usia, jawab saya. Tentu saja, gerutu Blind. Dan kamu akan terus tumbuh, tidak hanya dalam ketinggian tetapi dalam kekuatan, itulah yang aku butuhkan dari salah satu prajurit terbaikku. Aku balas menatap Byron dan Farai, tombak Blind, dan menggelengkan kepalaku. Terlepas dari asal-usul atau ras saya, dengan perang skala ini, saya ingin menganggap diri saya seorang prajurit ke benua ini. Akhirnya senang bertemu denganmu, Arthur. Seorang kurcaci tua yang berdiri membungkuk di samping Virion dan kedua raja dan ratu melangkah maju, berjalan di antara Blind dan aku ketika dia mengulurkan tangan. Sementara dia hanya naik ke tulang dada saya, dia berdiri tegak lurus dengan bahu kuadrat, membuatnya tampak lebih tinggi daripada dia sebenarnya. Dia memiliki bekas luka yang mengalir di sisi kiri wajahnya, mengalir melalui mata kirinya yang tertutup sampai ke rahangnya. Namun, mata yang terbuka memancarkan kualitas lembut, merusak penampilannya yang kasar. Saya menerima tangannya yang besar, memperhatikan tekstur telapak tangannya yang seperti amplas. Aku minta maaf atas ketidaktahuanku, tapi kurasa aku tidak senang bertemu denganmu. Namaku Rahdeas, dan tidak, kamu belum, dia terkekeh. Tapi aku sudah mendengar sedikit tentangmu dari surat-surat yang dikirim Elia. Mata saya membelalak dalam kesadaran. Kalau begitu kamu pasti. Iya, akulah yang mengambil anak itu ketika dia masih bayi. Dia menatapku dengan senyum serius yang mengirim rasa sakit yang tajam ke dadaku. Itu Wali Elia, Sylvie bersuara di kepalaku, terkejut. Maaf aku tidak bisa sampai di sana tepat waktu untuk membantunya, kataku, menurunkan tatapanku saat aku mengabaikan ikatanku. *** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com ***. Rahdeas menggelengkan kepalanya. Itu bukan salahmu. Anak itu selalu menjadi magnet bagi masalah. Petik 2. Menggenggam tangannya dengan kedua tangan sekarang, aku menatap lurus ke matanya. Jika dia masih hidup, aku pasti akan membawanya kembali kepadamu. Saya memberi Anda kata-kata saya. Petik 2. Terima kasih, bisiknya, melepaskan tanganku yang entah bagaimana tampak rapuh sekarang. Rahdeas adalah delegasi baru untuk para kurcaci. Kami akan pergi dulu, Virion berbicara. Penjaga gerbang akan menerima transmisi saya dan memberi sinyal Anda untuk pergi ketika waktunya tepat. Saat mereka berenam berjalan melewati gerbang, ruang teleportasi menjadi sunyi. Saya membuat catatan mental untuk memastikan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Rahdeas. Saya ingin tahu seperti apa Elia muda dan pria yang membesarkannya. Tiba-tiba, saya merasakan ketukan ringan di bahu saya, atau lebih tepatnya, saya mendengar ketukan ringan di bahu saya. Berbalik, aku berhadapan muka dengan tombak bernama Ayah Grepin. Kami sudah pernah melihat satu sama lain sebelumnya, tetapi aku belum pernah memberimu kesenangan untuk memperkenalkan diriku. Dia tersenyum dengan malu-malu, menyelipkan rambut hitamnya yang bergelombang di belakang telinganya ketika dia mengayunkan tangan agar aku bisa menerimanya. Namaku Ayah Grepin. Ada sesuatu yang aneh tentang suaranya. Suara manis-manis yang memikat berbicara dalam volume di mana Anda ingin bersandar lebih dekat dengannya untuk mendengar apa yang dia katakan. Dari daya pikat dalam suaranya hingga cara dia membawa dirinya sendiri yang membuatnya tampak tak tertahankan. Setiap gerakan yang dia lakukan dengan tangan dan jarinya membuat mata saya fokus pada mereka, tetapi itu tidak terasa alami. Aku merasakan keajaiban dalam suaranya. Baiklah kalau begitu, aku tersenyum, mundur selangkah. Sangat menyenangkan diperkenalkan secara resmi, Ayah Grepin. Saya tahu dia sedang menunggu ciuman di punggung tangannya, tetapi saya meraih tangannya dan menjabatnya. Kuharap kita bisa akrab, katanya, senyumnya tak tergoyahkan saat dia membalas tangannya. Melihatnya berbalik dan melangkah kembali ke tempat aslinya, pinggul bergoyang, aku tidak bisa menahan tegang. Terlepas dari rayuannya yang megah, hanya dengan berada di dekatnya, aku tahu peri yang tersisa itu bukan lelucon. Saya telah melihat sendiri bahwa Farai lebih kuat dari Byron, tetapi saya belum melihat Ayah bertarung. Dari apa yang telah saya ketahui, dan dengan kode tombaknya, Pantasem, dia dianggap salah satu tombak yang paling mematikan. Karena dekat dengannya dan menatapku, mudah untuk melihat klaim itu tidak berdasar. Aku melihat latihanmu berjalan dengan baik. Anda baru saja keluar dari tahap perak inisiat dan menjadi pertengahan perak, Farai, yang telah mempelajari saya dalam hati, akhirnya berbicara. Berbeda dengan Ayah, Farai mempertahankan dirinya dengan cara yang sangat pendiam dan bermartabat. Saya telah memperhatikan bahwa dia telah memotong rambutnya yang panjang dan putih pendek, hanya melewati lehernya. Poni Farai disematkan ke samping, memperlihatkan bekas luka kecil tepat di atas alis kanannya yang bisa dilewatkan siapapun jika mereka tidak melihat dengan cermat.
Mata coklatnya yang tajam-tajam dan runcing, sementara alisnya tampak berkerut terus-menerus saat dia terus menatapku. Sylvie membungkuk, menunjukkan taring kecilnya pada tombak. Tidak apa-apa, si level. Dia sekutu, ingat, petik 2. Aku masih jauh untuk pergi jika aku ingin naik ke panggung putih, kataku pada Farai, mengalihkan pandanganku dari tatapannya yang intens. Tidak selama yang kau pikirkan, tombak berambut putih itu menjawab. Apa itu? Penjaga gerbang. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Byron menyela ketika dia dengan tidak sabar mengetuk-ngetukkan kaki bajunya di tanah. Jenderal Byron, penjaga gerbang tua itu tersentak. Komandan Virion tidak, saya baru saja menerima kabar darinya sekarang. Silakan masuk. Petik 2. Byron berjalan menuju gerbang teleportasi terlebih dahulu, ingin keluar dari ruangan terbatas ini. Yah, itu tidak nyaman, pikir Sylvie. Beritahu aku tentang itu. Aku memberi isyarat agar ayah dan Farai pergi mendahuluiku. Peri yang melengkung itu memberiku kedipan saat dia melayang melewatiku sementara ekspresi Farai tetap datar saat dia menatapku dan Sylvie. Saat aku melangkah melewati gerbang teleportasi, pemandangan di sekitarku menjadi kabur. Setibanya di sana, saya merasa ngeri karena perbedaan tingkat kebisingan yang tiba-tiba. Sorak-sorai meletus dari bawah saat kastil atau bangunan kami jelas-jelas bergetar. Sylvie dan aku telah tiba di sebuah ruangan persegi panjang besar yang mengarah ke balkon besar Virion dan semua raja dan ratu berdiri, melambai ke arah kerumunan. Bukan hanya mereka, di sebelah orang tua mereka ada Tess, Curtis, dan Katin, semua melambai pada kerumunan besar yang bisa kulihat bahkan dari belakang sini. Tolong, Jenderal, bersiap-siap untuk pergi atas sinyal Komandan Virion, seorang pelayan wanita yang kurus menginstruksikan ketika dia memperbaiki rambut ayah yang telah diterbangkan kembali oleh angin laut yang sangat dingin. Jenderal, saya bertanya kepada pelayan wanita, bingung. Arthur, Nona Sylvie, saya melihat bahwa Anda berdua akhirnya ada di sini, sebuah suara yang akrab terdengar dari belakang. Melihat ke belakang dari bahuku, aku melihat Aldir duduk di depan satu set teh, sebuah cangkir di tangannya sementara mata ketiga menatapku. Aku mengerti bahwa kau tetap berada dalam bayang-bayang, aku menyapa Asura ketika Sylvie menundukkan kepala kecilnya dengan anggukan. Itu pekerjaanku, katanya, mengangkat gelasnya dalam roti panggang sendiri. Yah, bisakah kamu memberitahuku apa pekerjaanku saat ini? Karena aku bukan tombak, yang berarti aku bukan jenderal. Petik 2. Kesabaran, Anda hanya harus menunggu 5 detik, katanya, menuang secangkir lagi untuk dirinya sendiri dari panci. Sorak-sorai sudah mereda saat Virion mulai berbicara. Banyak dari Anda telah melakukan perjalanan jauh untuk berada di sini, dan itu membuat saya bangga. Seperti yang mungkin kalian semua perhatikan, berdiri di sampingku adalah para pemimpinmu, orang-orang yang telah melindungi benua ini dan juga orang-orang yang akan melindungi benua ini di masa depan. Petik 2. Gelombang sorakan lain meledak ketika Rahdeas, keluarga Glider dan keluarga Eralit melambai sekali lagi. Namun, sementara ini adalah pahlawan yang kamu lihat dalam cahaya, ada pahlawan bayangan yang terus-menerus mempertaruhkan hidup mereka untuk bertarung demi benua ini. Saya ingin Anda semua membantu saya menyambut Lens of Dichaten. Petik 2. Farai, Ayah, dan Byron berjalan ke tepi balkon dengan kepala terangkat tinggi dan bahu tegak, sementara Virion dan keluarga kerajaan semuanya berbalik untuk menyambut mereka. Tepuk tangan yang bahkan lebih keras meledak saat ketiga tombak itu terlihat. Serangkaian teriakan dan sorakan kacau segera menjadi nyanyian kolektif yang tumbuh semakin keras. Lens S, Lens S, Lens S. Setelah beberapa menit terus-menerus mengucapkan mantra, Virion mengangkat tangan, membungkam ratusan ribu, jika bukan jutaan, manusia, elf, dan kurcaci. Semua orang, kita berada dalam masa perang, Virion berbicara dengan tegas setelah beberapa saat hening. Aku tahu setengah dari Lens tidak ada, dan itu bukan karena kesalahan. Beberapa berada di tengah misi dan tidak dapat datang. Petik 2. Aku bertukar pandang dengan Aldir pada kebohongan Virion, tetapi aku tidak berkomentar. Saya tahu apa yang akan dilakukan oleh salah satu tombak yang telah terbunuh itu kepada orang banyak. Virion melanjutkan, Lens terus-menerus menumpahkan darah dan air mata untuk menjaga Dichaten aman, tetapi dalam masa-masa yang tidak pasti ini kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan yang kuat. Kita harus bertarung bersama untuk menjaga rumah kita aman. Pada peresmian Lens hampir 4 tahun lalu, kami berjanji bahwa gelar tombak tidak akan ditentukan oleh kelahiran atau status, tetapi diperoleh melalui kerja keras, bakat, dan kekuatan. Hari ini adalah tanda era baru, dan dengan era baru itu muncul pahlawan baru. Salah satu pahlawan seperti itu telah ditemukan dan ada di sini bersama kita hari ini. Tolong, selamat datang dengan saya, tombak terbaru kami, Arthur Lewin. Petik 2.